Kayaknya tuh kalian paling demen banget ya guys sama yang namanya video penampakan aneh yang terekam oleh kamera gitu. Karena gue lihat sendiri nih, dari beberapa video gue ternyata yang paling banyak peminatnya itu video-video penampakan ternyata. Dan kali ini gue bakal bawain nge-review beberapa video-video yang menurut gue ini dia penampakan yang gue pengen kasih tahu ke kalian. Dan gue nih bilangin dari awal, kalian pasti nyesel banget yang kagak nonton sampai habis, kagak merhatiin nih satu-satu sosok-sosoknya, karena ini epic banget guys menurut gue. Mungkin di video-video sebelumnya gue masih yang kayak nih gue nge-review kayak barang gerak sendiri, suara-suara aneh gitu kan. Ini enggak guys, gue bisa pastiin juga nih kalau di video kali ini tidak ada jump scare sama sekali, dan kalian bebas bisa berasumsi sendiri, bisa amatin sendiri sosok-sosok dari video-video ini ya guys, karena ini epic banget. Tapi nih guys, sebelum masuk ke videonya, gue juga pengen nih kasih kesempatan buat kalian-kalian yang setia banget nontonin gue untuk bercerita pengalaman horor pribadi kalian. Punya foto maupun videonya atau sekedar cerita, bisa langsung DM aja ke sosial media gue di bawah ini. Karena jujur nih guys, kalau gue tuh lebih kepo sama penasaran sama cerita-cerita horor yang emang dari pribadi orang masing-masing. Jadi kayak orang lain yang cerita horor ke gue lebih kayak oh emang bener gitu guys. Jadi gue kayak penasaran banget gitu sama cerita kalian. Dan seperti biasa, kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita ke videonya. Siapa nih guys yang di sini kerjanya itu di rumah sakit, mau itu jadi perawat, dokter, bidan, ya pokoknya nggak asing lah kalau misalkan orang punya cerita horor di rumah sakit ya, maupun itu kita jadi pasien atau keluarga pasien ataupun orang-orang yang kerja di rumah sakit. Di video ini terdapat beberapa perawat nih yang lagi jaga malam guys di rumah sakit. Nah terus mereka tuh kayak lagi jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi gitulah di lorong rumah sakit. Nah salah satu temennya nih yang ada di belakang itu kayak ngevideoin, kayak temennya lagi pada ngobrol itu kayak ngevideoin santai aja gitu. Terus tiba-tiba sekelibet itu di depan mereka itu ada makhluk halus. Tolong kalian berasumsi sendiri ya guys, karena ini jelas banget penampakannya. Langsung aja ke videonya. Lu bayangin guys, lu lagi kayak ketawa ketiwi, jaga malam gitu, kerja ya, malam hari gitu kerja, masih kerja juga di lorong rumah sakit, dan tiba-tiba pas lu ngecek nih video lu yang baru saja lu kayak video-video nggak jelas santai aja gitu, di depan lu banget ada kunti, ada Mbak Kun gitu, ada Mbak Kun di depan mata lu gitu. Apa lu pas ngelihat juga yang kayak siapa nih gitu. Kalau gue pribadi nih jadi temennya mereka atau mungkin yang jadi ngevideoin itu, pas ngeliat terus kayak besok gue harus kerja shift malam lagi, gue nggak bakal kemana-mana, sumpah gue nggak bakal kemana-mana, gue mending stay di dalam kerja, udah cabut pulang gitu. Karena dari videonya aja udah yang kayak jelas banget guys, itu rambut turun panjang ke bawah sama baju putih gitu. Lu mau alasan logika pakai apa lagi positifnya gitu kan. Tapi menurut kalian pribadi gimana sama video yang satu ini? Apakah kak ini mah cuman temennya doang, itu nyamar gitu, ini mah settingan? Komen aja guys di bawah, komen sesuka hati kalian, komen aja. Di video kali ini nih terdapat seorang ibu yang lagi random aja ngevideoin anaknya malam-malam nih kayaknya. Gue di sini ngejelasin ke kalian juga kagak paham nih kenapa emak-emak tiba-tiba out of nowhere gitu, random banget dia ngevideoin anaknya yang lagi diem gitu kan, nggak lagi ngelawak, kagak lagi main, kagak lagi makan gitu. Tapi jujur banget nih guys, ini makhluk yang ada di belakang anaknya itu serem banget menurut gue guys. Kayak gue ngebayangin jadi emaknya aja sih yang lagi kayak bener-bener ngerekam, terus kayak nih gue merinding nih, kayak ngerekam terus tiba-tiba muncul kepala gitu. Aduh, nih lu lihat lah sendiri, lihat dah.
Nah kan udah gue bilang, kayak ini maksud konteksnya tuh apa nih, emak-emak out of nowhere random ngevideoin anaknya yang lagi diem gitu kan. Mau dikata kagak settingan, cuman kayak settingan, paham gak sih? Ya oke lah kak, mungkin itu anaknya lucu banget, jadi si emaknya ini ngevideoin setiap saat. Oke, ya anaknya lucu, gemes. Cuman kalau gue posisi emaknya nih, udah ngeliat tuh batang hidungnya si penampakan ini aja kan, dari sofa kan, dari sofa tuh dia muncul, gue udah langsung ngibrit lari ke dia ya, ke penampakan itu. Kayak gue langsung kayak bener kagak sih lu penampakan gitu, paham gak sih? Karena gue tuh yang kayak sekepo itu dan gue sepenasaran itu, ini bener kagak sih gitu. Nah terus yang bikin gue gregetannya lagi, ini kan udahlah kepala ini turunnya lelet, nah jalannya si nyokap si mama ini juga lelet gitu kan, kayak lu bisa cepetan dikit gak, karena ini udahlah, ini bisa disimpulkannya settingan. Mau dikata gak settingan enggak lah, udah langsungnya lah ini berasumsi settingan guys, udah settingan aja udah. Oke guys, di sini gue tidak bisa berasumsi kalau ini settingan ya, karena wah ini gokil sih menurut gue, karena kayak orang lagi tidur tiba-tiba diseret out of nowhere sama orang yang nggak tahu wujudnya. Jadi bener-bener kayak dia keseret sendiri tapi ada yang narik gitu. Nggak usah lama-lama deh, langsung aja ke videonya. Balik lagi guys ke video-video anak kecil gitu kan. Nih anak nggak tahu lagi tidur atau emang tidurnya kayak begitu atau emang lagi rebahan aja. Cuman di sini kayaknya emang sengaja ya dipasang kamera di situ. Kalau kita mau pikir positif nih, oh kayaknya dia emang sebelum-sebelumnya banyak kejadian-kejadian aneh di rumahnya yang menimpa anaknya, makanya ditaruh kamera di situ. Cuman nih guys, gue tidak bisa berasumsi juga kalau ini bukan settingan ya, karena ini real banget sih. Maksudnya kayak kalau ini settingan, wah ini gila banget sih cara dia bisa se-smooth itu, sehalus itu gitu editannya, konsepnya. Gak, maksud gue gini nih, sekarang kita bahas pakai logika lagi dah gitu. Logika kalian, coba logika kalian. Coba komen nih. Logika kalian kak di menit segini, gue pakai logika nih. Itu kayaknya benang halus nih yang biasa di film-film gitu kan. Oke, bisa diterima, itu settingan gitu. Cuman kalau ini real juga, ini serem banget cuy menurut gue. Kayak wah, gue kalau jadi yang tinggal rumah di situ, yang jadi ibunya nih, yang ibu dari anak ini, gue kagak mau tahu. Gue besokannya malam itu juga kayaknya gue langsung pindah gitu. Gue langsung beli rumah, apapun itu, gue langsung cabut deh. Daripada gue sama keluarga gue kenapa-napa gitu kan. Ini serem banget guys, ini jatuhnya udah ngeganggu banget nih hantu-hantu kayak gini. Tapi itu balik lagi, itu pendapat gue ya, asumsi gue. Balik lagi, kalau kalian punya asumsi sendiri bisa banget untuk langsung aja komen di bawah. Balik lagi nih guys, di rumah sakit. Nah, kayaknya tuh rumah sakit banyak banget ya kejadian horornya, gue kagak habis pikir kayaknya. Ya kalau kata gue pribadi sih, yang kerja di rumah sakit, baik itu shift siang maupun shift malam, lu banyakin ibadah dan kuatin iman aja lah udah. Kalau udah kejadian kayak begini terus gitu, kayak gue yakin sih di beberapa rumah sakit pasti ada kejadian-kejadian horornya. Nah di sini nih guys, kelihatan jelas banget nih sosok Mbak Kun yang lagi jalan. Lu bayangin lagi jalan, dia kagak terbang, kagak apa, di jalan. Tuh guys, bayangin tuh.
Bayangin tuh dia jalan gitu kayak ya udah kayak dia yang santuy squee living banget lah intinya nih Mbak Kun yang satu ini. Gue kagak tahu motif nih Mbak Kun di ruangan ini tuh ngapain, cuman vibes-nya tuh yang kayak dia habis kayak ngambil sesuatu, kayak habis ngambil minum terus udah gitu jalan gitu biasa. Aduh. Dan kayaknya tuh yang ngerekam video ini ya, itu yang udah notice banget kalau ini depan gue ada Mbak Kun gitu kayak gue inisiatif aja langsung ngambil kamera nih gue biar kasih bukti ke orang sekitar kalau gue habis tangkep penampakan sosok Mbak Kun. Jujur aja kalau gue jadi yang perekam ini juga gue nggak yang ambil, ya gue kayaknya ambil kamera juga cuman gue langsung samperin juga sih, nggak yang diem aja di situ. Kayak gue heran gitu kan kenapa sih orang-orang kalau misalkan ada penampakan gitu nggak langsung disamperin gitu, karena gue gregetan guys, jujur aja gue orangnya kepo banget. Makanya nih gue bikin channel YouTube ini, gue kasih info tentang horor, kejadian segala macam karena gue demen banget gitu. Gue demen banget sama kejadian horor, terus kayak tragedi, kasus itu gue demen banget. Gue tertarik sama hal-hal yang kayak gitu karena gue nggak pernah ngerasain. Tapi gimana nih asumsi kalian? Kak itu mah settingan, itu mah temennya yang lagi nyamar jadi Mbak Kun gitu. Oke juga sih, karena itu emang jelas banget sih dan kayak jalan gitu sih. Oke, asumsi gue di video ini settingan. Sorry to say, kalau ini real ya ini serem. Tapi kalau ini settingan ya kurang smooth bang. Kalau lo mau settingan kayak begini mah, kata gue mah lebih melayang lagi dah pakai skateboard kayak apa kayak gitu yang lebih bikin merinding lagi gitu. Nah, di video kali ini menurut gue nggak terlalu begitu seram dan tidak terlalu begitu jelas ya penampakan kuntinya. Tapi di sini gue bisa berasumsi sendiri kalau ini penampakan real ya. Gue kayak 98% lah kalau ini real. Karena ini penampakannya guys, itu bukan di suatu ruangan maupun suatu tempat yang tempat angker atau mungkin tempat-tempat kosong, rumah kosong segala macem lah itu. Tapi ini di jalanan yang dimana orang ini tuh videoin jalanan seperti biasa. Terus kayak pas lihat lagi nih videonya, ada yang janggal di video ini. Dan gue pengen banget nih lu semua perhatiin baik-baik karena jujur aja ini sosoknya itu agak lumayan jauh ya dari kamera. Nah, di sini bisa dikatakan ya guys kalau ini real gitu karena ya emang lagi di jalanan gitu, kayak orang lagi random aja gitu videoin perjalanannya gitu kan, mau ke suatu tempat mungkin kayak perjalanan jauh menurut dia. Dan menurut gue sosok penampakan Mbak Kun ini walaupun jauh banget ya dari kamera, ini jelas banget loh guys kalau ada rambut, ada ada baju putihnya itu loh yang panjang. Dan gue pribadi bisa berasumsikan kalau ini 90%-an lah kalau ini real. Tapi ya balik lagi, asumsi kalian gimana? Nah, video kali ini agak melenceng ya dari video-video kita yang sebelum-sebelumnya yang merupakan penampakan. Nah, video kali ini kayak orang tapi bertingkah laku aneh gitu yang direkam oleh kamera CCTV. Dan gue mau kalian ini perhatikan video ini baik-baik gitu, biar kalian bisa berasumsi ini video settingan atau ini video real. Langsung aja kita ke videonya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih guys. Lo bayangin kalau lo jadi cewek yang lari ngibrit dikejar sama begituan gitu kan. Di sini bisa kelihatan juga ya yang kejar cewek ini itu kayak bukan sosok sih, kayak anak kecil yang lagi kerasukan gitu. Kerasukan setan atau jin yang berupa hewan gitu. Karena dia merangkak gitu. Jadi gue bisa menyimpulkan dia itu kerasukan hewan kayaknya. Dan di sini perilakunya aneh banget ya guys. Gue nggak ngerti ini kerasukan atau emang ini ini ODGJ
Gue nggak tahu, coba gimana menurut kalian? Dan yang bikin gue kagak pahamnya lagi nih, dari rekaman CCTV tiba-tiba nih anak kecil ini hilang pas lagi diem tengkurap gitu kan. Dan gue bisa berasumsikan kalau ini settingan atau editan gitu. Ya kalau bagi gue sih, asumsi gue ini bisa disetting gitu, karena ini semudah itu. Jadi kayak di sono ada CCTV gitu kan, gue ajak adek gue atau siapa kayak bocil yang bisa gue bayar gitu kan, ntar lu ngangkat gue lari gitu kan, di situ ada CCTV, gue tahu tuh rekaman CCTV-nya, ntar gue ambil, gue minta kemana gitu kan. Ya udah, di situ lu bayar bocil kan, terus udah gitu dia nanti diedit gitu kan, udah diambil file rekaman CCTV-nya, diedit sama dia gitu, viral. Bener gak? Bisa jadi dong, ya gak sih? Kita berhak gak sih berasumsi kayak gitu? Karena ini ya bisa. Ini bisa di urutan pertama karena kenapa? Karena gue udah kagak habis pikir sama nih video satu ini. Karena jujur aja ini serem banget guys, serem banget menurut gue kalau ini real. Jadi di sini ada seseorang yang lagi kayak explore atau menjelajahi kayak rumah kosong gitu, terus kayak dia ngerekam situasi sekitar. Tiba-tiba ada sesosok hantu yang bertanduk guys. Gue kagak tahu ini rupanya kayak gimana, langsung aja kita tonton bareng-bareng. Lu kebayang kagak tuh jadi kameramennya kayak gimana? Depan lu ada sosok yang kayak begitu, bukan bakun, bukan apa, bukan yang diikat itu, tapi hantu bertanduk gitu kan. Lu aja, gue kagak bayang sih kalau gue di posisi kayak gitu ya. Gue bukan main shock lagi yang kayak begitu, nggak bakal gue samperin juga sih. Pilihannya dua, kalau gue kagak pingsan mendadak, ya udah gue bener-bener cabut langsung. Gue kalau misalkan nyeker atau kayak gimana, gue bodo amat, gue tinggalin sendal gue langsung cabut aja lo udah. Ya lu pikir-pikir aja gitu, menurut gue kayak sosok apa ini? Sosok apa gitu kan? Ya taruhlah misalkan ini settingan, ya bisa jadi ini temennya gitu kan yang punya topeng. Terus kayak gue pengen viral nih, coba deh lu bawa topeng lu yang gak seberapa itu, terus kayak gue kontenin lu di rumah kosong gitu. Bisa jadi, ini bisa jadi. Tapi nih ya, sorry banget, gue berasumsi atau gue menyimpulkan kalau ini settingan ya guys, karena ini bisa disetting sama orang, ya mungkin emang itu temennya gitu. Karena sejauh ini ya dari pengalaman gue pribadi dan gue melihat kayak banyaknya penampakan yang menurut gue real, itu rata-rata kebanyakan video-video yang emang cuma sekelibet doang gitu penampakannya, nggak bener-bener pure itu sosok gitu depan lu. Tapi gimana menurut kalian? Gue balikin lagi nih asumsinya ke kalian, terserah kalian mau komentar apakah itu real. Gue tahu tuh kisah segala macem. Komen aja, kita bahas tuh di komentar. Nah itu tadi dia guys, 7 video penampakan yang terekam oleh kamera. Gimana menurut kalian? Apakah ini settingan atau ini real? Langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian bebas berasumsi apapun itu. Dan di sini gue juga mau tegesin, kasih kesempatan ke kalian yang punya pengalaman horor pribadi guys, yang punya foto maupun videonya, bisa banget untuk sharing ke gue karena gue kepo banget. Untuk kirim aja langsung ke sosial media gue yang ada di sini. Dan mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf banget kalau terdapat kesalahan, dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye bye.